Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan boleh izinkan kami untuk menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kebenaran firman Tuhan kami boleh dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kepada pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengkehendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hikmat Allah bukan hikmat manusia. Hikmat Allah bukan hikmat manusia. Bapak Ibu, kalau kita pernah mencermati, mengamati mengapa suatu kelompok bisa mengalami yang namanya perpecahan. Banyak hal yang menyebabkan sebuah kelompok itu mengalami perpecahan. Salah satu faktornya karena beberapa orang yang di dalam kelompok itu menganggap dirinya adalah orang yang paling berhikmat, orang yang paling cerdas, orang yang paling berpengalaman, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki wawasan yang luas. Oleh karena ada beberapa orang yang menganggap dirinya hebat lebih dari orang lain, sehingga ini yang akan membuat suatu kelompok itu mengalami perselisihan dan akhirnya terbagi-bagi
dan mengalami perpecahan. Jangankan kelompok-kelompok dunia, kita katakan di dalam gereja pun sering sekali terjadi perpecahan karena di antara pelayan-pelayan menganggap dirinya yang paling hebat, yang bisa melakukan segala sesuatu, dan merasa kalau tanpa dirinya pelayanan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan jemaat, sering mengatakan kalau mereka tidak merasa nyaman oleh karena melihat bagaimana pelayan-pelayan di dalam gereja di mana mereka beribadah. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Rasul Paulus tegaskan bagi jemaat yang ada di kota Korintus. Jangan sampai perpecahan dalam jemaat terjadi. Karena di antara jemaat Korintus ada yang mengatakan, aku golongan Apolos, aku golongan Kepas, aku golongan Paulus. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka pasti jemaat yang ada di kota Korintus perlahan-perlahan akan mengalami perpecahan. Paulus tegaskan, bukan orang yang memberitakan Injil yang menjadi fokus utama kita. Tetapi yang menjadi fokus utama adalah Injil, yaitu Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Itulah pemberitaan yang harus kita imani. Bukan persoalan siapa yang memberitakan, dan orang yang memberitakan itu seolah-olah kita agungkan, kita kagumi, dan kita hormati melebihi dari Injil yang telah disampaikan kepada kita. Tak kalah juga di gereja sering kita mendapatkannya Bapak Ibu. Datang jemaat, aku suka pendeta A. Datang pelayan majelis, aku suka pendeta B. Datang yang lain, aku suka pendeta J. Yang menjadi kesukaannya adalah orang yang memberitakan salib Kristus. Orang yang memberitakan Injil. Kalau itu yang kita kerjakan, maka lambat laun akan terjadi perpecahan. Kalau setiap jemaat dan para pelayan fokus dan terarah kepada siapa? Tentu kepada Kristus Yesus yang merupakan Injil, yang menjadi pusat pemberitaan yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Jadi fokus kita adalah Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah menyelamatkan kita, dan itu yang disebut sebagai Injil. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Injil menjadi pusat perhatian kita dalam sebuah pelayanan, maka tidak akan terjadi konflik di antara kita. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan pada ayat yang kita baca bersama-sama tadi, ayat 18 sampai 25, Rasul Paulus tegaskan, kalau pemberitaan Injil salib Kristus itu merupakan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib Kristus atau pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sehingga Rasul Paulus dengan semangat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu kemana dia akan pergi.
Walaupun bagi sebagian kelompok seperti orang Yahudi katakan pemberitaan Injil itu seperti sebuah batu sandungan. Bagi non-Yahudi pemberitaan Injil itu seperti sebuah kebodohan. Orang-orang Yahudi mencari atau meminta tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Bukan Kristus yang dicari. Bukan Kristus yang menjadi tujuan dari pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus juga katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat yang dimiliki oleh manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah akan dilenyapkan. Begitu juga dengan kearifan, akan dimusnahkan. Kalau hikmat itu datangnya dari dunia, kecerdasan itu, wawasan itu, pengalaman itu, sehingga membuat orang tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa lihat dan boleh kita rasakan, banyak orang-orang percaya, orang Kristen lebih suka mendengarkan seorang motivator berbicara daripada seorang pengkhotbah. Padahal motivator menyampaikan kata-kata semangat, kata-kata bijaksana yang mungkin menurut pengalaman dirinya dan mungkin menurut ilmu yang telah dia pelajari dan mungkin menurut pengalaman orang lain dia sampaikan sehingga orang yang mendengarkannya terkesima. Tetapi mengapa orang tidak mau antusias mendengarkan seorang pengkhotbah menyampaikan kebenaran Tuhan? Banyak alasan dan kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Tetapi kalau kita lebih suka mendengarkan seorang motivator daripada seorang pengkhotbah, itu salah benar. Karena pengkhotbah menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, dan Rasul Paulus katakan Injil itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dengan kekuatan dan hikmat Allah kita diberkati dan kita lebih tahu apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tak kala kita mengalami kelemahan, Tuhan berikan kita kekuatan. Tak kala kita harus memutuskan sesuatu, Tuhan berikan hikmat. Kalau kebenaran firman Tuhan kita utamakan dalam kehidupan ini. Kita bersyukur Bapak Ibu ketika kita para pelayan dan kita semua yang pernah dipercayakan untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik. Ternyata secara tidak langsung, ketika kita sudah memberitakan kabar baik seperti yang dikatakan Paulus tadi, kekuatan Allah dan hikmat Allah ada di dalam kehidupan kita. Itu kelebihannya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, firman Tuhan, kabar baik, Injil adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oleh karena itu, sukailah, gemarilah firman Tuhan ini lebih dari segalanya. Utamakanlah. Dengan kita mengutamakannya, menggemarinya, menyukainya, terlebih kita berdoa apa yang kita sukai firman Tuhan itu bisa kita kerjakan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang dari Allah
kekuatan dalam menjalani setiap pergumulan, hikmat dalam memutuskan, dalam menimbang segala sesuatu pergumulan kita. Sehingga kita boleh perlahan untuk belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan lebih suka membaca atau mendengar kata-kata seorang motivator, kata-kata bijaksana, daripada kata-kata yang tercantum dalam Alkitab ataupun kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi utama, tujuan utama dalam kehidupan kita. Kita boleh saja kagum kepada mereka yang cakap mengajar, yang cakap berbicara, yang punya banyak wawasan dan pengalaman. Tetapi ingatlah, Paulus katakan kearifan dan hikmat yang dimiliki manusia itu semua akan dimusnahkan dan dilenyapkan. Berbeda dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menghasilkan kekuatan dan hikmat dari Allah. Jadi begitu juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jangan pernah melihat orang yang menyampaikan, orang yang memberitakan, tetapi lihatlah apa yang menjadi pemberitaannya. Tentu kebenaran Tuhan. Kalau kebenaran Tuhan yang menjadi pemberitaan dan pusat pemberitaannya, kita akan tetap hidup dalam kesatuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang telah melayakkan dan memampukan kami dan menuntun kami, membimbing kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena tuntunan dan pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kami akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang pada pendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang
tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara, apakah ada seseorang di muka bumi ini yang mengatakan kalau dirinya adalah orang yang sempurna? Mengapa tidak ada orang yang mampu mengatakan dirinya sempurna? Apakah harta yang banyak, yang berlimpah-limpah membuat seseorang itu menjadi sempurna? Tidak. Bahkan orang yang berkelimpahan harta akan terus dibayang-bayangi dengan ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Apalagi ketika seseorang tersebut tidak dapat mengelola atau memanajemen keuangan yang ada pada dirinya. Maka harta yang dimilikinya akan membimbing dia terjerat dalam dosa. Sehingga orang yang terlihat kaya, orang yang kita terlihat mapan seolah-olah tidak ada lagi kekurangan, kita salah. Kalau kita tanyakan mereka, pasti mereka juga memiliki kekhawatiran hidup, ketakutan, bahkan kegelisahan dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mengatakan aku sempurna, aku bahagia, aku senang oleh karena keadaanku saat ini. Jadi bagaimana manusia, bagaimana orang percaya bisa mengalami kesempurnaan? Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, bagaimana Daud menyampaikan pujian mazmurnya. Dia mengungkapkan isi hatinya dan merenungkan bagaimana Taurat Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia membayangkan Tuhan itu agung, mulia, dan perkasa melalui setiap karya ciptaannya. Kalau kita baca ayat pertama sampai ke-7, langit dan bumi, cakrawala, siang dan malam, semua itu terlihat dengan sempurna karena karya ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah sedikit pun kurang atas ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi keperkasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap karya ciptaannya melalui langit, bumi, cakrawala.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya, Daud juga menyampaikan mazmurnya. Betapa Taurat Tuhan itu sempurna. Inilah yang boleh disaksikan Daud melalui mazmurnya. Taurat Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu sempurna. Apa alasan Daud mengatakan Taurat itu sempurna, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Yang pertama, Daud katakan karena firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Selanjutnya, firman Tuhan itu menyukakan hati. Firman Tuhan itu memberikan hikmat. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Firman Tuhan itu adil dan benar. Firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Dan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Itulah gambaran Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang direnungkan oleh Daud pada Mazmur yang kita renungkan pada saat ini. Bukan hanya itu, orang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup dari firman Tuhan, yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada firman Tuhan, akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari kesesatan, dari keberdosaan, atau dari orang-orang yang tidak senang dan akan mencelakai kehidupannya. Firman Tuhan akan membentengi dia, melindungi dia. Oleh karena itu, Daud dengan tegas mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jelas sudah ketika kehidupan kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kecemasan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang hidup taat, setia, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya di hari-hari yang lalu dan di hari-hari yang akan dia jalani pasti berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita sering mendengarkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita dan terang, itulah gambaran firman Tuhan. Pelita dan terang yang akan menuntun setiap jalan kehidupan orang yang percaya. Tanpa kebenaran firman Tuhan yang menerangi dan menuntun kehidupan kita, kita akan terus berjalan di dalam kegelapan. Kita akan terus terjerat dalam dosa, tersesat. Tetapi kalau firman Allah yang menjadi pegangan hidup kita, firman Allah yang menjadi penuntun hidup kita, maka kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Poin yang pertama, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini
hidupnya sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Allah yang sempurna, Taurat atau firman Tuhanlah yang sempurna. Bagaimana kita bisa belajar untuk terus hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu kita harus bergumul bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhanlah yang akan menyukakan hati kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan hikmat bagi kita menjalani setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam kepahitan, kesusahan, kesedihan, kepedihan, apapun itu, Tuhan mau katakan bagi kita pada saat ini, datang kepada Tuhan. Cari firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang hanya mampu mengatasi keadaan yang sedang kita alami. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Kita diajak, kita diundang agar kita mempunyai kelegaan. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mampu menghibur-hibur kita. Firman Tuhan mampu menopang kita. Firman Tuhan mampu menguatkan kita dalam situasi apapun. Tak kala kita merasa orang yang paling miskin di dunia ini, sehingga kita membuat orang yang sering putus asa, orang yang sering pesimis. Daud katakan, firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Tidak akan bisa ternilai ketika kebenaran firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Lebih dari segala harta kemewahan dunia ini kita miliki ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang poin ketiga, firman Tuhan juga dapat memberikan perlindungan bagi kita. Perlindungan yang bagaimana? Tentu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, akan banyak tantangan, cobaan yang akan kita lalui. Baik itu melalui orang-orang di sekitar kita, baik itu melalui diri kita sendiri, baik itu melalui orang-orang yang tidak suka akan kehadiran kita. Firman Tuhan akan membentengi kita, membimbing dan melindungi setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lagi ragu untuk tetap hidup dalam firman Tuhan, untuk tetap taat dan setia mencari firman Tuhan, mencari Tuhan, karena Tuhan itu sempurna, firman itu sempurna, kebenaran Tuhan itu sempurna, yang akan menyertai, yang akan membawa kita terlebih kepada keselamatan yang kekal. Firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau ada orang beranggapan jabatan membuat kita sempurna, salah. Harta membuat kita sempurna, salah. Status sosial yang baik membuat kita semakin sempurna, salah. Tanpa kebenaran firman Tuhan, itu akan
terasa hampa. Marilah biarlah kebenaran Tuhan terus yang menjadi pedoman, pegangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu boleh kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama, yang mengajarkan kami agar kami percaya mengimani firman Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu kami harus datang kepada Tuhan agar hidup kami percaya akan kebenaran Tuhan, dipimpin oleh kebenaran Tuhan, dihibur-hiburkan melalui kebenaran Tuhan, bahkan ditopang. Karena firman Tuhanlah menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.